Jadi terutama yang terkait dengan penggunaan after merger 2 tahun pada Oktober tahun 2021 mainkan yang menyampaikan kita ini sekarang mengelola 32 terminal di Indonesia dengan maturity level yang berbeda-beda, ada yang advance, ada yang masih perlu penanganan dan sebagainya. Intinya dalam 2 tahun kemarin, Pak, kita melakukan yang namanya program besar standarisasi terminal. Terminal yang tadinya level of service-nya masih belum standar, kita standarkan people-nya, alatnya, cara kerjanya, sistemnya, billingnya dan sebagainya, sehingga semua nanti dari Indonesia bagian barat di Medan sampai ke Papua itu punya level of service yang sama, bisa intinya puas customer terhadap kita. Apakah itu sudah berhasil? Sebagian sudah berhasil, sebagian sedang dalam proses. Ada 3 tahap program besar untuk pengelolaan terminal. Yang pertama standarisasi, kedua nanti sistemisasi, ketiga baru nanti integrasi. Nah, nanti data-datanya mana yang sudah, mana yang belum, silakan dielaborasi ke Mas Wendra. Sebelum itu dulu profilnya gimana, kira-kira gimana, setelah itu bagaimana profilnya, apa yang dialami oleh customer setelah terjadi, dan sebagainya semuanya ada di beliau. Ya, silakan. Kesulitannya apa Pak? Oh ya, intinya jadi gini Mas, ke depan itu kan trennya itu kita harus more environmental friendly lah, gitu ya, kira-kira green port lah, apapun itu, green port, ada macam-macam, ada SEG dan lain sebagainya, itu kan lengkap. Jadi intinya Mas, bagaimana ke depan ini sesuai dengan bukan tren, keinginan global bahwa kita ini harus menyisakan lingkungan yang baik, walaupun kita hidup sekarang ini nggak bisa hidup asal hidup kita kemauan kita terpenuhi dengan mengorbankan apapun, mengorbankan lingkungan. Kita harus memelihara lingkungan itu supaya anak cucu kita itu tetap bisa eksis. Itu juga berlaku di pelabuhan. Nah, lengkaplah mulai dari polusi udaranya, air, terus kemudian limbah dan lain sebagainya, semuanya ada programnya. Aplikasinya Paris Agreement 2015. Nah, kira-kira begitu. Jadi mulai yang paling simpel gini, kalau kapal itu tambah di dermaga itu, kalau dia pakai bahan bakar Mas, dia kan menimbulkan polusi. Nah, sekarang itu arahnya kita menyediakan onshore connection. Jadi kapalnya dimatiin mesinnya, terus itu diplugin pakai listrik dari darat, dari kami. Itu kan akan mengurangi polusi banyak. Itu dari sisi kapal. Kemudian dari sisi darat kami sendiri, alat-alat kami yang dulunya banyak menggunakan diesel, sekarang kita sudah melakukan banyak program elektrifikasi, bla 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 bla, banyak sekali. Terus kemudian kami di kantor sendiri juga pasti mau paperless dan lain sebagainya. Terus kemudian yang paling simpel itu apa? Itu anak-anak itu harusnya membawa tumbler sendiri supaya nggak tiap ini buka botol aqua di itulah, banyak hal ya. Kita belajar dari yang simpel-simpel. Kalau di Europe lebih advance lagi. Nanti suatu ketika kita nggak boleh pakai bahan bakar ini, kita mau pakai hydrogen. Nah itu ya nanti lah, kita harusnya pelan-pelan gitu ya. Intinya kita sudah ada, dan itu tidak hanya di Tulungagung, itu elektrifikasi sudah ya. Nah bisa. Terus Juni nanti delivery sebetulnya. Tuh, target tahun 2025 multi years. Semua alat sudah terelektrifikasi. Jadi kalau temannya Pak David sudah 2. Itu salah satu yang terbesar yang menyumbang ya itu Mas. Kalau polusi di pelabuhan yaitu alat kita. Dari total pelabuhan yang dikelola yang itu yang sudah elektrifikasi sudah berapa? Wah, aku nggak apa gitu berapa itu Mas. Berapa totalnya? Ini kita bertahap semua kan? Bertahap semuanya. Yang sudah baru terlama ya? Oh enggak. Terminal SPTB, Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas. Tadi Mas Wendra sekilas sudah menyampaikan secara umum gitu ya. Nah sedikit tambahan dari kami tadi memang gini teman-teman, ini ada yang berdiri ya, ada yang dari rekan-rekan ini masih orang barat lah gitu, orang barat. Nah, jadi boleh. Jadi rekan-rekan, saya sedikit mau tambahkan cerita begini. Jadi kalau kita membayangkan
seluruh kondisi itu kayak di Surabaya dan nggak di Jakarta, itu kita bisa mislead, bisa bisa salah pakai program siapa yang, tapi kita seleksi ya, pakai lomba apa, nanti pemenangnya kita ajak keliling di Indonesia bagian timur gitu, sekaligus mengenalin port-port kita ini. Teman-teman ya, kita punya data keluar dan masuknya barang yang dipeti kemaskan itu ada di ada di tempat kami, kita catat. Tadi ada berapa terminal tadi? 32 terminal yang kita punya. Dan yang di belakang sana ya, kami senang sekali pada pagi hari ini izinkan saya Widya Swendra untuk memulai paparan pada sore hari ini. Rekan-rekan, itu sudah tidak asing lagi ya. Rekan-rekan, saya flashback ya, SPTP itu adalah Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas. Singkatannya sesingkat itu aja ya. Karena kalau kita pakai nama PTP, Pelindo Terminal Peti Kemas, teman-teman yang sudah terbayang itu banyak kan? Ada Port of Tanjung Pelepas ya, ada Pelabuhan Tanjung Priok ya, ada lagi di grup kita Prima Terminal Peti Kemas, dan banyak sekali gitu kan. Makanya kita sebut di sini adalah Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas. Ya. Kenapa kita saat ini menyampaikan ke teman-teman ya? Karena beberapa tahun yang lalu gitu kan, teman-teman mungkin masih asing ya, SPTP ini apa dan sebagainya. Nah, dengan kita merger ya, dengan kita sekalian lakukan bersama-sama, kami akan mencoba untuk menyampaikan kira-kira kilas baliknya seperti apa sih, sampai kita nanti nanti kita akan ini ya, akan sampaikan apa saja yang sudah dilakukan. Rekan-rekan yang ada di depan ini ya. Jadi kita lihat selaku Direktur Utama kami, di sini juga ada Pak Adi Sutrisno ya selaku Direktur SDM kami, dan juga jajaran direksi maupun komisaris. Ini kantor pusatnya adalah di Surabaya. Ini adalah wilayah kerja kami ya. Total ada 32 terminal kami ya. 32 terminal ini dioperasikan oleh 7 anak perusahaan ya, dan juga wilayah-wilayah kerjanya itu terbagi ya. Ada yang kita posisi mulai dari yang paling ujung barat, yaitu ada di daerah Medan ya, dengan paling ujung timur yaitu ada di Merauke. Rekan-rekan, dan izin kami juga mengundang Direktur Utama PT Terminal Teluk Lambang untuk dapat memberikan bingkisan kepada adik-adik kita. Mohon berkenan dapat naik ke atas panggung untuk dapat juga memberikan. Boleh lihat ke kamera senyum manisnya, Adik. 3, 2, 1. Terima kasih, dan kami juga mengundang Direktur Utama selanjutnya dari adik-adik kita tercinta Panti Asuhan Amanah untuk bisa berbaris di depan. Mohon berkenan Adik agak geser ke sini di ujung. Nah, membentuk setengah lingkaran. Nah, bentar lagi buka, sabar. Sekali lagi boleh tangannya Bapak-bapak izin. Pelindo melesat terus, Pelindo High Performance untuk Indonesia Maju. Silahkan, semuanya senyumnya manis adik-adik. Kita hitung mundur, 3, 2,